Teks petunjuk adalah tulisan yang berisi petunjuk pembuatan suatu benda atau cara melakukan suatu pekerjaan. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. 2. Disampaikan atau disajikan secara berurutan. 3. Menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Ciri-ciri dari kalimat perintah yaitu 1. Menggunakan tanda seru di akhir kalimat. 2. Disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. 3. Kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Dan yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan, tolong. Contoh teks petunjuk penggunaan kipas angin. 1. Colokan steker kipas angin pada stop kontak. 2. Tekanlah satu tombol angka pada kipas angin. 3. Tekanlah tombol pemutar pada bagian belakang kipas angin agar menyebar ke seluruh ruangan. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa energi dapat berubah menjadi bentuk energi lainnya. Seperti pada kipas angin tadi, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Kemudian, apa sajakah bentuk-bentuk energi itu? Yang pertama, ada energi matahari, kemudian energi angin, energi air, energi listrik, energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi kimia, energi gerak, dan energi otot. Walaupun demikian, ada bentuk-bentuk energi yang lain ya, tapi tidak kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya, kita akan belajar contoh perubahan energi matahari. Energi matahari biasanya kalian gunakan untuk menjemur pakaian. Menjemur pakaian berarti mengubah energi matahari menjadi energi panas. Energi panaslah yang kalian gunakan untuk mengeringkan pakaian kalian. Kemudian, selain itu, energi matahari juga digunakan untuk aktivitas yang lain. Contohnya, energi matahari digunakan untuk menerangi bumi ini. Sinar matahari yang terang menerangi bumi ini berarti energi matahari berubah menjadi energi cahaya. Energi matahari berubah menjadi energi cahaya yang digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dari energi matahari dapat berubah menjadi energi panas yang digunakan untuk mengeringkan ikan maupun kerupuk. Energi matahari juga dapat berubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Selain energi matahari, kita juga belajar energi listrik. Pada benda setrika, energi listrik berubah menjadi energi panas. Oleh karena itu, ketika kalian selesai menyetrika, baju kalian akan terasa hangat ataupun panas. Hal ini dikarenakan energi listrik berubah menjadi energi panas. Selain benda setrika, kita juga menggunakan energi listrik untuk menyalakan kipas angin. Kipas angin berputar menunjukkan bahwa energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Perputaran kipas angin itulah yang membuat ruangan kita menjadi dingin ya anak-anak. Selain itu, energi listrik yang lain digunakan pada radio. Pada radio, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Pada lampu, energi listrik diubah menjadi energi cahaya yang menerangi ruangan kita. Energi listrik juga digunakan pada televisi. Pada televisi, energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Hal ini terlihat dari televisi yang menyala ataupun berbunyi ketika kita nyalakan. Seperti itu anak-anak.
Selain energi listrik, kita juga belajar energi angin. Energi angin dimanfaatkan oleh kapal layar untuk bergerak ke lautan. Berarti di sini energi angin berubah menjadi energi gerak. Energi air kita manfaatkan pada kincir air yang ada di pembangkit listrik tenaga air. Turbin-turbin kincir air dapat bergerak karena terkena air. Dengan demikian, energi air dapat berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, kita belajar energi kimia. Energi kimia salah satunya pada makanan yang kita makan. Gizi atau energi kimia pada makanan dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti berjalan, kemudian berlari, bermain bola, ataupun yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa energi kimia pada makanan yang kita makan sehari-hari diubah menjadi energi gerak pada manusia. Energi otot adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan otot-otot tubuh manusia. Energi otot contohnya pada seorang anak yang bermain bola. Otot-otot kakinya menendang bola mengakibatkan bola tersebut bergerak menggelinding. Hal ini menunjukkan bahwa energi otot dapat diubah menjadi energi gerak. Energi kimia pada baterai dapat diubah menjadi energi cahaya pada lampu senter. Energi kimia pada baterai juga diubah menjadi energi cahaya dan bunyi pada HP yang setiap hari kita gunakan. Energi kimia juga terletak pada lilin. Energi kimia pada lilin diubah menjadi energi cahaya dan panas. Karena itu, lilin kita gunakan untuk menerangi ruangan kita. Bentuk energi kimia yang lain terdapat pada bahan bakar kendaraan bermotor. Misalnya, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin ataupun solar untuk bahan bakar mobil, perahu, maupun sepeda motor merupakan energi kimia. Kendaraan bermotor dapat bergerak karena menggunakan bahan bakar. Dengan demikian, energi kimia pada bahan bakar diubah menjadi energi gerak. Secara garis besar, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 3 usaha, yaitu pertama, sebagai bahan pangan. Kedua, dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dan yang ketiga, dimanfaatkan untuk kesehatan. Sekarang kita bahas satu persatu. Sumber daya alam yang digunakan untuk bahan pangan contohnya padi, jagung, sagu, ubi, singkong, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi contohnya ada minyak bumi, batu bara, sinar matahari, angin, air, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya, yang digunakan untuk kesehatan. Contohnya, ada temulawak, kunyit, cengkeh, kencur, yang tadi ada jahe, dan masih banyak yang lainnya lagi. Tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk kesehatan ini biasa kita sebut sebagai apotek hidup. Selanjutnya, Bapak akan tampilkan tabel pemetaan jenis sumber daya alam, daerah penghasilnya, serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang pertama, hutan dari Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pemanfaatannya yaitu kayu, rotan, bahan obat-obatan, dan pariwisata. Yang kedua, ada minyak bumi. Daerah penghasilnya Parela dan Lok Sumawe. Pemanfaatannya sebagai bahan bakar kendaraan, industri, dan rumah tangga. Untuk lebih lengkapnya, nanti Bapak akan berikan tabel tersebut pada catatan. Jadi nanti silahkan kalian buat pada buku tulis tabel pemetaan tersebut. Air adalah sumber daya alam yang diperlukan oleh semua makhluk hidup.
Air berperan besar bagi kelangsungan hidup di bumi. Air tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan untuk keperluan industri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tingginya penggunaan air untuk kepentingan industri. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah air bersih menjadi terbatas. Contoh sumber daya air. Yang pertama, laut, kedua, sungai, tiga, danau, dan yang keempat, air terjun. Menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu tinggi rendah nada. Sekarang kita membahas tempo. Apa itu tempo? Tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan. Di sini Bapak akan memberikan beberapa tempo lagu beserta artinya. Yang pertama, tempo adagio, artinya amat sangat lambat. Yang kedua, tempo largo, artinya lambat dan lebar. 3, allegro, artinya cepat, hidup, dan gembira. 4, moderato, artinya sedang. 5, presto, artinya sangat cepat. Itu tadi Bapak memberikan 5 contoh jenis tempo. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian buka pada halaman 51. Di situ ada 13 jenis tempo dan silahkan kalian baca serta tandai pada buku paketnya supaya nanti kalian mudah ketika menghafal jenis-jenis tempo tersebut. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud dengan tempo allegretto yang artinya ringan, hidup, gembira, dan sedikit lebih lambat dari allegro.